Sesuatu yang kita perjuangkan selama ini sudah sempurna. Semua senang, kecuali wahid. Kecuali cuma satu. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang merasakan susah dan terus pulang lalu nutup pintu. Menangis siang hari, malam hari, nangis terus. Lalu hal itu didengar oleh para sahabat lain dan berkumpul datang ke rumah Abu Bakar. Lalu mereka bertanya, engkau apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun menjawab, wahai temanku, kamu sekalian tidak tahu musibah yang akan menimpa diri kalian. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian mendengar bahwa satu perkara itu bila sudah sempurna, maka menjadi tampaklah kekurangannya. Dan ayat ini juga menunjukkan perpisahan kita dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan Hasan dan Husain akan menjadi yatim keduanya. Para istri Nabi akan menjadi janda semuanya. Maka sontak pada saat itu terjadi jeritan yang luar biasa. Seluruh sahabat itu menjerit, menangis sejadi-jadinya. Selain itu, mereka juga ada pula sahabat yang mendengar tangisan itu dari kamar atau rumah Abu Bakar. Mereka segera datang menghadap Nabi, lalu menyampaikan, wahai Rasulullah, kami tidak tahu mengapa teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat itu semuanya menangis menjerit di kediaman Abu Bakar. Kita nggak tahu apa masalahnya. Kok bisa menjerit, bisa menangis sehebat-hebatnya seperti itu. Karena memang saya tidak di sana. Cuman saya dengar bahwa teman-teman, sahabat-sahabat, semua menjerit, semua menangis. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seketika roman wajah Rasul itu berubah seketika. Langsung berdiri dan cepat pergi menghampiri para sahabat di kediaman Abu Bakar. Dan beliau mendapatkan mereka betul-betul sama menangis dan menjerit. Rasul pun bertanya, apa yang menyebabkan kalian menangis? Sayyidina Ali karramallahu wajah menjawab, Abu Bakar telah berkata, saya telah mencium dari ayat ini akan bau-bau atau tanda-tanda kematian Rasulullah. Apakah ayat ini menunjukkan akan wafatnya engkau, wahai Rasul? Apakah ayat ini akan menunjukkan bahwa engkau akan berpisah dengan kami, wahai Rasul? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang menjawab, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu benar. Dan sungguh telah dekat waktuku meninggalkan kalian semua. Dan telah sampai pula waktu perpisahanku dengan kalian semua. Kejadian ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah di antara sahabat-sahabat beliau yang lebih tahu. Itulah kenapa nanti kapundutnya baginda Rasul, Khalifatur Rasul itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar mendengar demikian, dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras serta bersungkur. Langsung pingsan. Saking cintanya Abu Bakar. Abu Bakar itu luar biasa. Bisa dijadikan teman, bisa dijadikan orang tua, plus mertua juga, memang mertuanya. Orang tua yang bijak. Mendengar jawaban baginda Rasul semacam itu,
Abu Bakar menjerit, tersungkur, pingsan, Ali bergetar, seluruh tubuhnya, badannya itu luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain pun ribut, sibuk, merasa ketakutan, semuanya menangis keras sekali, sehingga saking kerasnya itu gunung-gunung yang di sekitarnya itu pun ikut menangis. Karena Rasul adalah diutusnya menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil nas, tapi rahmatan lil alamin. Artinya apa? Seluruh alam semesta. Gunung dijaga dengan baik, tumbuhan itu pun bisa tumbuh dengan sempurna, hewan-hewan pun merasa aman. Karena apa? Baginda Rasul memberikan hak-haknya, hak-hak mereka. Ikut menangis. Batu-batu itu pun menangis, malaikat yang berada di langit pun berguncang, semua binatang baik yang di darat maupun yang di lautan itu semuanya menangis. Kemudian Nabi pun menjabat tangan sahabat satu persatu, meninggalkan mereka sambil menangis dan berwasiat kepada mereka. Sesudah ayat turun tersebut, mengalami hidup selama 81 hari. Ada yang mengatakan mengalami hidup 50 hari sesudah turunnya ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa beliau masih mengalami hidup selama 35 hari sesudah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada juga yang mengatakan 21 hari sesudah ayat turun ayat wattaqu yawman turja'un fihi ilai. Macam-macam berbeda pendapat, tapi walhasil memang itu adalah tapi apa yang singkatnya ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi ketika itu sangat dekat sekali dengan wafatnya. Lalu beliau menyuruh Bilal untuk azan, mengumandangkan azan supaya orang-orang itu mengerjakan sholat. Maka berkumpul para muhajirin dan ansor di Masjid Rasulullah. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ringan bersama dengan mereka. Itu adalah sholat terakhir. Lalu beliau naik mimbar. Apa yang disampaikan? Ya ma'asyarul muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan da'iyan ilallah bi'idnihi wa kuntu lakum kal akhi al-musfiq wal abir rahim man kanat lagu aidi madlumatun faltakum wal qas minni qabla qisosi fil qiyamah. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, wahai kaum muslimin, sesungguhnya saya bagi kalian itu sebagai nabi dan penasehat, serta sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dan adalah saya bagimu itu seperti saudara kandung yang kasih sayang dan seperti ayah yang belas kasihan. Barang siapa yang mempunyai hak yang bisa dituntut, hendaklah berdiri dan membalas kepada saya sebelum saya dituntut di hari kiamat nanti. Semua diam, Bu. Semua diam. Tidak ada satu pun yang berani. Jangankan berdiri, bergumam pun nggak ada yang berani. Tiba-tiba datang seorang sahabat.
Ukasah bin Muhsan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu mengatakan, demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengumumkan kepada kita semuanya berkali-kali, tentu saya tidak akan mengumumkan hal ini. Sungguh saya telah bersama engkau di dalam perang Badar, sedangkan onta saya mengikuti onta milik engkau. Maka saya turun dari onta dan saya mendekati engkau agar supaya saya bisa mencium paha engkau. Tiba-tiba engkau telah mengangkat tongkat dan memukul onta agar berjalan cepat. Dan engkau juga pukul tulang rusukku. Maka saya tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak sengaja memukul onta. Rasul pun menjawab, wahai Ukasah, Rasulullah dijauhkan bersengaja memukul engkau. Aku tidak sengaja. Oh, lagi perang masalahnya. Berangkat perang. Keadaan medannya lagi kayak Nabi ya refleks begitu saja. Lalu Nabi melanjutkan, wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkat saya. Bilal pun keluar dari masjid Rasulullah dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kayak apa ya? Kayak aduh ya. Mengadu lah ya. Artinya seakan-akan Bilal pun yang duweni sirik juga. Nyapo masalah ngono ke dipersoalkan ngono lho. Ukasah kejan. Wong Nabi lagi sakit, lagi kepayahan. Kok tega-tegane mau mengkisos Rasul ngono lho. Tapi nggak ada pilihan bagi Bilal kecuali sam'an wa ta'atan. Oke, laksanakan. Berangkat menuju ke rumah Fatimah. Diketuk pintu, siapa? Di luar, saya Bilal. Ada apa? Aku disuruh untuk mengambil tongkat Rasul. Fatimah pun bertanya, hai Bilal, untuk apa memerlukan tongkat? Kata Bilal, hai Fatimah, sesungguhnya ayahmu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyediakan dirinya untuk dikisos, dibalas. Lalu Fatimah pun mengatakan, hai Bilal, siapakah orangnya yang sampai hati akan mengkisos baginda Rasul? Kemudian Bilal mengambil tongkat dan terus pergi masuk masjid serta menyerahkan tongkat baginda Rasul. Dan Rasulullah pun menyerahkan tongkat itu kepada Ukasah. Hai Ukasah, ambil tongkat itu. Supaya engkau bisa mengkisos diriku. Melihat yang demikian, Abu Bakar, Umar, itu berdiri. Hai Ukasah, kami berdua berada di hadapanmu. Maka kisoslah kami agar jangan engkau mengkisos baginda Rasul. Rasulullah pun menegur keduanya. Hai Abu Bakar, hai Umar, duduklah kalian. Sungguh Allah Ta'ala lebih mengetahui tempatmu berdua. Abu Bakar, Umar ditegur oleh baginda Rasul. Ali karang maju, berdiri seraya berkata, hai Ukasah, saya di dalam hidup ini selalu di samping baginda Rasul. Maka tidak sampai hati saya melihat engkau mengkisos baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah punggungku, ini perutku, kisoslah dengan tanganmu. Rasul pun menjawab, hai Ali, duduklah. Sungguh Allah telah mengetahui tempatmu dan niatmu. Ali duduk. Hasan Husain berdiri, Bu. Hasan Husain berdiri, saya berkata, hai Ukasah, tidakkah engkau tahu bahwa kami berdua adalah cucu baginda Rasul? Maka engkau kisoslah kami, berarti engkau telah mengkisos baginda Rasul, karena kami adalah cucu baginda Rasul. Kata Rasulullah, hai buah hatiku, duduklah kalian berdua.
Kemudian Rasul bersabda, "Hai Ukasah, pukullah jika engkau hendak memukul." Ukasah pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memukul saya sedangkan saya saat itu tidak berpakaian, tidak memakai baju." Maka Rasul pun membuka bajunya. Hingga para muslimin itu menjerit sambil menangis tatkala Ukasah melihat badan Rasul yang putih itu. Menubruk, memegang, mencium punggung seraya berkata, "Saya tebus engkau dengan jiwaku, wahai Rasul. Siapa orang yang sampai hati mengkisos engkau? Sungguh, saya melakukan apa yang demikian itu dengan harapan agar badan saya bisa menyentuh badanmu, badan engkau wahai Rasul. Badan engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi pun bersabda, "Ketahuilah barang siapa yang ingin melihat ahli surga, hendaklah lihat orang ini." Maka berdiri kaum muslimin dan mencium di antara keduanya mata Ukasah sambil berkata, "Keuntungan besar bagimu, engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika." Kata Ibnu Mas'ud, tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendekati ajalnya, beliau pun mengumpulkan sekalian di kediaman Siti Aisyah. Kemudian beliau memperlihatkan sehingga berderalah air matanya dan bersabda, "Selamat datang bagi kalian, selamat datang bagimu sekalian, dan mudah-mudahan engkau sekalian dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berwasiat agar supaya kalian bertakwa kepada Allah serta mentaatinya. Sungguh telah dekat hari perpisahan di antara kita. Telah dekat pula saya, hamba yang dikembalikan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekati surganya. Kalau sudah datang saat ajalku, hendaklah Ali yang memandikan, Udal bin Abbas yang menuangkan air, dan Utsman bin Zaid yang menolong keduanya. Kemudian kafani aku dengan kain kafanku sendiri. Bila kamu sekalian menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih, kalau sekalian memandikan aku, maka taruhlah aku di atas balai tempat tidurku di rumahku. Tidak ada nabi yang meninggal kecuali dikuburkan di tempat kediamannya. Sehingga nabi pun dikubur di tempat kediamannya. Lalu pesan selanjutnya beliau, sesudah itu keluarlah kalian barang sesaat untuk meninggalkan aku. Pertama yang akan mensolatiku adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat Jibril, Israfil, Mikail, kemudian Israel, serta para pembantunya. Selanjutnya semua para malaikat. Sesudah itu masuklah kalian dengan sekelompok. Nggak boleh sekalian, ya, gelombang bergelombang. Setelah mendengarkan wasiat dari Rasul, mereka para sahabat pun menjerit, menangis, berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan yang untuk kami sekalian, menjadi kekuatan dalam pertemuan, dan kami sebagai penguasa yang mengurus perkara kami. Bila engkau telah pergi dari kami, kepada siapakah kami akan
kembali dalam persoalan. Rasul pun menjawab, telah kutinggalkan kalian pada jalan yang benar, di atas jalan yang terang, yang telah dan telah kutinggalkan pula untuk kalian dua penasihat, satu dai bicara dan yang satunya lagi diam. Yang pandai bicara adalah Al-Quranul Karim dan yang diam itu adalah pati ajal. Itu adalah merupakan satu wasiat yang baginda Rasul berikan untuk kita. Dengan kita membaca Al-Quran, kita tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana. Dengan mengingat mati, kita pun akan menjadi orang yang taat. Maka ketika ada persoalan yang sulit bagimu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika hatimu keras membatu, maka lunakkanlah dengan mengambil tamsil ibarat dari ikhwal mati. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Hari Senin, penyakit beliau tambah berat. Maka setelah Bilal selesai adzan subuh, dia pergi menghampiri pintu Rasulullah SAW sambil mengucapkan salam. Siti Fatimah pun menjawab, Rasul masih sibuk dengan dirinya. Bilal pun kembali lagi ke masjid dan tidak memahami kata Fatimah. Ketika waktu subuh semakin terang, Bilal datang lagi menghampiri pintu rumah Rasul dan seperti biasa peluk salam. Rasul mendengar suara Bilal, maka beliau bersabda, masuklah hai Bilal, sungguh aku masih sedang sibuk terhadap diriku sendiri dan penyakitku rasanya bertambah berat. Maka suruhlah Abu Bakar agar supaya sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir. Bilal pun keluar menangis, meletakkan kedua tangannya di atas kepala sambil mengaduh, musibah, susah, terputus harapan, telah habis, hilang dari tempat tujuan. Andai kata ibuku tidak melahirkan aku, Bilal terus masuk ke masjid. Hai sahabat Abu Bakar, sungguh Rasulullah menyuruh agar supaya sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir. Abu Bakar melihat mihrab, tempat sholat imam kosong, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir, maka tidak tertahan dirinya, lalu menjerit keras luar biasa, jatuh tersungkur karena pingsan. Maka ributlah kaum muslimin pada saat itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keributan tersebut. Cahai Fatimah, mengapa pagi ini dan apakah keributan di sana? Fatimah pun menjawab, keributan di sana itu ialah kaum muslimin sendiri karena engkau tidak hadir dalam sholat. Rasul memanggil Ali dan Fudail. Lalu beliau bersandar kepada keduanya dan keluar masjid lalu sholat bersama-sama dengan mereka 2 rakaat fajar di hari Senin itu. Selesai sholat, beliau berpaling ke belakang kepada orang-orang yang ada di sana, yang hadir di sana, bersabda, hai kaum muslimin, kamu semua di dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaatinya. Maka sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini, dan hari ini hari pertamaku di akhirat, dan hari ini hari terakhir bagiku di alam dunia. Lalu Rasulullah berdiri dan pulang ke rumahnya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu perintah kepada malaikat Jurupati, turunlah engkau kepada kekasihku dengan sebaik-baik bentuk dan lakukan dengan halus dalam mencabut rohnya. Kalau dia mengizinkan, kamu masuklah, dan kalau tidak mengizinkan, maka jangan engkau masuk kembali. Baginda Rasul dikasih pilihan. Kalau memang dipersilakan masuk.
Kalau tidak diperkenankan masuk, berarti Rasul sampai sekarang masih hidup. Karena malaikat Israel itu dilarang untuk selama-lamanya. Ya. Jangan pernah engkau masuk kembali. Andaikan Rasulullah memilih untuk tetap hidup sampai detik ini. Karena nyawanya tidak akan pernah diambil. Itu perintah dari Allah. Malaikat Jurupati pun turun dengan bentuk yang sangat luar biasa. Seorang peduli desa seraya mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal bait nubuwah. Maka mudah-mudahan keselamatan tetap untuk engkau sekalian, wahai penghuni rumah kenabian dan sumber risalah. Apakah saya boleh masuk? Kata malaikat Israel. Siti Fatimah menjawab, hai hamba Allah, hai fulan, sungguh Rasul sedang sibuk dengan dirinya, dengan sakitnya. Malaikat Jurupati pun memanggil untuk yang kedua kalinya. Terus dikatakan sampai 3 kali. Rasul pun mendengar suara malaikat Jurupati. Hai Fatimah, siapakah yang berada di balik pintu? Fatimah menjawab, seorang bedui wahai Rasul, yang terus memanggil-manggil engkau. Dan telah aku katakan bahwa engkau sedang sibuk dengan penyakitnya. Kemudian memanggil lagi untuk yang ketiga kalinya. Rasul bersabda, tahukah engkau wahai Fatimah siapa dia? Fatimah pun menjawab tidak. Rasul bersabda, dialah malaikat yang akan mencabut semua kelezatan, yang memutuskan segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkumpulan ke perkumpulan, dan memusnahkan semua rumah, serta meramaikan keadaan kuburan. Maka menangislah Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan tangisan yang sangat keras sekali sambil berkata, aduhai celaka nanti, sebab kematiannya Nabi yang pungkasan dan sungguh merupakan bencana besar dengan wafatnya orang yang paling takwa. Keputusannya itu dari pemimpinnya, para orang-orang yang suci, serta penyesalanlah bagi kami sekalian karena terputusnya wahyu dari langit. Maka sungguh saya telah terhalang mendengarkan perkataan engkau dan tidak lagi bisa mendengarkan salam engkau sesudah dari itu. Kata Rasul, jangan khawatir, jangan menangis, wahai Fatimah. Karena sesungguhnya engkaulah orang pertama dari keluargaku yang akan menjumpaiku. Nabi wafat, tidak lama kemudian Fatimah Zahra yang menyusul. Malaikat Jurupati pun masuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul pun menjawab, waalaikumsalam, wahai malaikat Jurupati. Engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawa? Kata malaikat Jurupati, saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa sekiranya engkau mengizinkan. Kalau tidak, saya tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Oh, saya nggak tahu Anda iwamit sing dadine nabi, mungkin ora milih orang mati palingan. Tapi yang nabi. Kata malaikat Israel, Rasul pun bertanya, hai malaikat Israel, di mana malaikat Jibril? Kok begini permainannya? Selama ini saya didampingi malaikat Jibril, tapi ketika ini hari terakhir kok Jibril nggak datang. Kok ngene maine ngono lho. Ya tanya saja. Rasul pun malaikat Jibril pun berkata, dia saya tinggalkan di langit dunia dan para malaikat sedang menghormat dan memuliakan dia. Malaikat Jibril kan memang malaikat terpelajar. Malaikat cerdas, malaikat tingkat papan atas lah ya. Sehingga ketika lewat di satu perkumpulan, ya diandek, dimuliakan dulu. Kata malaikat, lalu Rasul pun
berkata, tahukah engkau kalau soal ajalku sudah dekat? Malaikat Jibril menjawab, ya tahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, beritahukan kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril pun menjawab, sungguh pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah berbaris rapih menanti ruh engkau di langit. Pintu-pintu surga telah dibuka. Dan para bidadari sudah sama berbaris menanti kehadiran engkau, wahai Rasul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah. Dan berkata pula, hai Jibril, berilah berita gembira tentang umatku di hari kiamat. Kata Jibril, saya beritahukan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan, sungguh telah aku larang semua para nabi masuk ke dalam surga. Yuhamid, dengarkan. Sungguh telah aku larang semua para nabi masuk ke dalam surga, sehingga engkau masuk lebih dahulu. Dan aku larang juga untuk memasukinya semua umat, sehingga umatmu yang lebih dulu masuk. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Harun, umat Nabi Ibrahim, umat-umat, semuanya umat dilarang masuk ke surga sadurunge umat kanjeng Nabi. Kita umat terakhir, tapi masuk surga lebih dulu. Pengen Bu masuk surga? Ingin, Pak. Ingin, Pak, tapi nggak sekarang. Amin. Kirain pengen cepat. Lalu Nabi pun menyampaikan, sekarang telah puas hatiku, hilang semua resah gundah gulanaku. Kemudian Rasul berkata, hai malaikat Israel mendekat kepadaku. Malaikat Israel pun mendekat, mulai melaksanakan untuk mencabut ruh. Dan ketika ruh sampai di pusat atau di perut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa sakit itu. Malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya baginda Rasul. Kata Nabi, hai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Kata Jibril, wahai kekasih Allah, siapa orang yang sampai hati melihat wajah engkau sedang merasa dalam sakaratul maut? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi wa huwa yaqul usikum bis salati wa ma malakat aymanukum fama birha yusi bihima hatta in qata kalamuhu. Ketika ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di dada, beliau bersabda, aku telah wasiatkan agar kalian semua menjaga sholat dan apa-apa yang menjadi tanggunganmu. Maka masih saja beliau berwasiat untuk yang kedua kalinya, dan sampai pada putuslah perkataannya, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harraka syafatai marrataini falqaitu sam'i fasami'tuhu yaqulu khufiyat ummati ummati fakubita Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal isnin min syahri Rabiul Awal. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, perlu dicatat bahwa tidak ada satu peristiwa yang membuat kita sebagai umatnya itu sedih melebihi kesedihan kita kehilangan harta benda. Kalau kita memang orang yang beriman dan bertakwa, mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada yang lebih menyedihkan bagi kita kecuali saat berpisah dengan baginda Rasul. Memang kita tidak merasakan hal tersebut. Kita terlahir jauh setelah baginda Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi setiap kali kita membaca sirahnya, setiap kita membaca kisahnya, itu seakan terbayang, seakan ada kekuatan hebat yang merasuk dalam diri kita, mengikuti alur dari sebuah kisah tersebut, sehingga kita pun merasakan kesedihan yang luar biasa. Tadi sempat saya tidak kuat saat Ukasah itu mau mengkisos. Padahal saya sudah tahu, Bu, bolak-balik saya itu sudah paham kisah ini. Bahwa Ukasah itu tidak terjadi gitu loh. Tidak jadi memukul baginda Rasul. Bolak-balik tahu aja kita. Jadi saya tahu persis bahwa Ukasah itu tidak akan memukul baginda Rasul, melainkan malah merangkul baginda Rasul supaya kulitnya Ukasah dengan kulitnya Rasul itu tempelan, Bu. Nek kulitnya Nabi tempelan karo kulitnya wong, mesti wong kuwi mlebu swargane. Ora mungkin wong sing tempel karo kulitnya Kanjeng Nabi mlebu neraka, ora mungkin, Bu. Ya, nggak mungkin. Wong sing salaman karo Kanjeng Nabi yo sampai 7 hari, sampai 8 hari, tangannya wangi terus. Bahkan orang-orang yang habis mencium tangan baginda Rasul, itu tangannya dicium oleh semua para sahabat. Ki dalile tawasul. Ya. Dalile tawasul. Artinya mencari keberkahan. Jangan dibilang bahwa para sahabat itu nggak mencari keberkahan, nggak lewat tawasul, ya tawasul. Ukasah ya tawasul kok. Pengen tadi sahabatnya Kanjeng Nabi, besoknya akhirat melalui drama dulu, gitu loh. Tapi entah kenapa gitu loh, entah kenapa ketika sejarah itu dibacakan lagi, seakan-akan saya itu mengikuti alurnya gitu loh, bahwa bener enggak ini Ukasah itu akan memukul. Poinnya tidak saya ambil gitu loh poinnya. Saya terus mengikuti alur sehingga tadi sempat saya nggak kuat, tapi alhamdulillah. Itulah kenapa kemarin saya mau melanjutkan ini nggak bisa. Nanti saja lah ya, nanti saja besok. Akhirnya alhamdulillah pada hari ini itu bisa. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, Rasul meninggal di hari Senin, Rabiul Awal, umur 63. Dan umumnya, ya, umure umat ke tergantung umure Nabi Nuh. Nabi Nuh umure ratusan. Ya umatnya ratusan, Bu. Bung siar saja 950 tahun. Oh. Ribuan. Ya umurnya ya semacam segitu gitu loh. Memang Nabi Nuh adalah Basar Rusani ya, bapak kedua kan. Memang umurnya kudu dawa. Sebab untuk mengembangbiakan manusia. Nah sedangkan umurnya baginda Rasul sawidak 63. Jadi yang sudah umur 50 tahun kurang 13. Sing umurnya 40 tahun kurangnya 23. Apa mana sing wis sawidak? Loro setahun kas. Tapi nggak ada jaminan gitu loh. Nggak ada jaminan bahwa kematian atau ajal itu sama persis. Cuman gitu loh. Cuman pada umumnya bahwa umure umatnya baginda Rasul, umure umat ke sesuai dengan umatnya Rasulullah.
Ya ada bonus ya 70, 90, bahkan ada yang 100 bonus lah ya. Bonus, tapi ya wis kesel banget lah Bu. Umur sawidak mlaku ya wis gemeter. Sawidak wae mlaku wis tek mlaku wis gemeter wis. Makan ya nggak enak. Makan nggak enak, tapi ya masih dikasih apa? Umur ya. Mudah-mudahan umurnya manfaat, umurnya yang go eling karo pangeran. Amin. Senantiasa ibadah karo pangeran, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Mudah-mudahan ini sampun nggih. Ini ada susulan Bapak nanti nyuwun doa Fatihah buat keponakan Bapak Sulaiman Asyubdi meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kusmanto matur suwun pagi hari ini meninggal. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya untuk Mas Kusmanto. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا كريم ذخرنا مولانا محمد وسلم وبركاته على كل صحابة رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كاسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.